Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mercy Delpita, NPM 22631083. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan untuk memenuhi ujian akhir semester English Curriculum Development. Baiklah, pertanyaan pertama yaitu adalah apa yang dimaksud dengan bahasa Inggris? Bahasa Inggris adalah salah satu bahasa yang dominan digunakan secara global dalam aspek pendidikan, bisnis, perdagangan, ilmu pengetahuan, hukum, pariwisata, hubungan internasional, kesehatan, dan teknologi. Pertanyaan kedua itu apa tujuan mempelajari bahasa Inggris? Mempelajari bahasa Inggris itu memberikan peserta didik kesempatan untuk berkomunikasi dengan warga dunia dari latar belakang budaya yang berbeda. Dengan menguasai bahasa Inggris tersebut, maka peserta didik itu akan memiliki kemampuan atau kesempatan yang lebih besar untuk berinteraksi dengan menggunakan berbagai teks. Lalu yang ketiga yaitu sebutkan jenjang pendidikan yang ada di Indonesia. Jenjang pendidikan yang ada di Indonesia itu ada dua, ada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Untuk pendidikan dasar yaitu sekolah dasar yang setara dengan madrasah ibtidaiyah dan program paket A. Lalu untuk jenjang pendidikan menengah itu ada dua. Yang pertama itu SMP atau sekolah menengah pertama yang setara dengan madrasah sanawiyah dan program paket B. Lalu ada sekolah menengah atas yang setara dengan madrasah aliyah atau program dan juga program paket C. Pertanyaan keempat adalah sebutkan dan uraikanlah keterampilan berbahasa. Jadi keterampilan berbahasa itu ada 6. Yang pertama itu menyimak, yang kedua berbicara, yang ketiga membaca, yang keempat memirsa, yang kelima menulis, dan yang terakhir yaitu yang keenam mempresentasikan. Lalu pertanyaan yang kelima yaitu CEFR itu merupakan kepanjangan dari kepanjangan dari Common European of Framework of Reference for Languages, Language Teaching Assessment. Lalu pertanyaan keenam itu sebutkan level B1 atau CEFR tersebut. Ada 3, yang pertama itu mempertahankan interaksi dan menyampaikan sesuatu yang diinginkan dalam berbagai konteks dengan artikulasi yang jelas. Yang kedua yaitu mengungkapkan pokok pikiran yang ingin disampaikan secara komprehensif. Lalu yang ketiga yaitu mempertahankan komunikasi walaupun terkadang masih terdapat kesulitan atau mengalami jeda. Lalu pertanyaan yang ketujuh, apa yang dimaksud dengan life skill? Life skill adalah pendekatan keterampilan yang digunakan dalam pembelajaran bahasa Inggris, yaitu seperti pendekatan genre-based approach atau berbasis teks, yakni pembelajaran yang fokus pada teks dalam berbagai moda, lisan, tulisan, visual, audiovisual. Lalu pertanyaan yang ke-8 yaitu apa yang dimaksud dengan profil pelajar Pancasila? Profil pelajar Pancasila itu adalah seperti beriman dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, gotong royong, dan berkebinekaan global. Lalu pertanyaan yang ke-9 itu apa tujuan mata pelajaran bahasa Inggris? Yang pertama itu mengembangkan kompetensi komunikatif berbahasa Inggris dengan berbagai teks multimodal, lisan, tulisan, visual, audiovisual. Lalu yang kedua yaitu mengembangkan kompetensi interkultural untuk memahami dan menghargai perspektif, praktik, dan produk budaya Indonesia dan budaya asing. Lalu yang ketiga mengembangkan percaya diri untuk berinteraksi atau berekspresi sebagai individu yang mandiri dan bertanggung jawab. Yang keempat, mengembangkan keterampilan bernalar kritis dan kreatif. Lalu pertanyaan ke-10 adalah sebutkan jenis teks bahasa Inggris yang dipelajari di SMP dan SMA. Teks bahasa Inggrisnya seperti descriptive text, procedure text, recount text, report text, narrative text, exposition text, argumentative text, discussion, dan juga pesan singkat atau seperti advertisement. Baiklah, sekian dari video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.